Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu keperawatan keluarga. Tingkatan keluarga. Dalam tingkatan ini yang menjadi sarana pelayanan adalah keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain di dalam peranannya masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan satu kebudayaan. Keluarga sebagai pasien atau unit pelayanan perawatan. Alasan-alasan utama menjadi keluarga sebagai unit pelayanan perawat. Prinsip utama dalam perawat kesehatan masyarakat mengatakan bahwa keluarga adalah unit atau kesatuan dari pelayanan kesehatan. Menurut Friedemann memberikan beberapa alasan. Keluarga adalah unit utama dari masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan, atau memperbaiki masalah-masalah kesehatan yang ada dalam kelompoknya itu sendiri. Masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan. Dalam memelihara pasien sebagai individu, keluarga tetap berperan sebagai pengambil keputusan dalam pemeliharaannya. Keluarga merupakan peranan yang efektif dan mudah untuk berbagi usaha kesehatan masyarakat. Sifat-sifat keluarga sebagai sistem. Keluarga tidak dipandang dari jumlah anggotanya. Sebagai kelompok keluarga memiliki reaksi dan cara yang unik menghadapi masalahnya. Cara berkomunikasi, mengambil keputusan, sikap dan nilai, cita-cita, hubungannya dengan masyarakat, dengan gaya hidupnya. Semuanya ini berbeda-beda bagi setiap keluarga. Beban kasus keluarga. Beban kasus keluarga atau family cases load adalah jumlah macam kasus dalam keluarga yang dipelihara atau dibina oleh seorang perawat dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, keluarga yang ditangani oleh perawat adalah keluarga-keluarga yang mempunyai masalah, dan kebanyakan keluarga ini adalah keluarga dengan penghasilan yang rendah. Interaksi keluarga dengan rentang sehat sakit. Upaya keluarga dalam promosi kesehatan, penilaian terhadap gejala penyakit pada keluarga, pencairan perawat, rujukan dan mendapatkan perawatan, respon akut terhadap sakit oleh klien dan keluarga, adaptasi terhadap sakit dan pemulihan. Definisi dan batas-batas keluarga. 1. Menurut Reisner, 1180, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang masing-masing mempunyai hubungan kerabat yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakak, kakek, dan nenek. Logan tahun 1709. Keluarga adalah sebuah sistem sosial dan sebuah kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Gillis tahun 1983. Keluarga adalah sebagai sebuah kesatuan yang kompleks dengan atribut yang memiliki tetapi terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagai unit individu. Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Bailon dan Maklaya, keluarga adalah kumpulan orang, dua orang atau lebih yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan atau absorpsi, hidup dalam suatu rumah tangga, saling berinteraksi satu sama lain dalam perannya dan menciptakan mempertahankan satu budaya. Johnson 1992. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah yang sama atau tidak, yang terkait dalam kehidupan yang terus-menerus, yang tinggal dalam satu atap, yang mempunyai ikatan emosional, dan mempunyai kewajiban antara satu orang dengan orang yang lainnya.
Dari beberapa pengertian tentang keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa kreativitas keluarga adalah terdiri dari dua atau lebih individu yang diikuti oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika berpisah, mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial suami, istri, anak, kakak, adik. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota. Faktor peningkatan perkembangan perawat keluarga. 1. Meningkatnya pengenalan dalam keperawatan dan masyarakat terhadap kebutuhan promosi kesehatan bukan secara praktis berorientasi pada penyakit. 2. Peningkatan jumlah populasi lansia dan pertumbuhan penyakit kronik. 3. Berkembangnya kesadaran keluarga untuk lebih memperhatikan masalah keluarga di komunikasi. 4. Menerima secara umum teori-teori yang didasarkan keluarga sebagai teori internasional tertentu. 5. Terapi keluarga dan perkawinan, beralih dan tumbuh dalam pedoman klinik dan layanan anak, perkawinan, dan keluarga. Pertumbuhan penelitian keluarga dan penemuan yang signifikan mendorong perkembangan keperawatan keluarga. Fungsi keluarga menurut Ferdinand tahun 1992 adalah 1. Fungsi afektif dan coping. Keluarga memberikan kenyamanan emosional anggota, membantu anggota dalam membentuk identitas dan mempertahankan saat terjadi stres. 2. Fungsi sosialisasi. Keluarga sebagai guru menanamkan kepercayaan nilai, sikap, dan mekanisme coping, memberikan feedback dan memberikan petunjuk dalam pemecahan masalah. 3. Fungsi reproduksi. Keluarga melahirkan anaknya. 4. Fungsi ekonomi. Keluarga memberikan finansial untuk anggota keluarga dan kepentingan di masyarakat. 5. Fungsi fisik. Keluarga memberikan keamanan, kenyamanan, lingkungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan istirahat termaksud untuk menyembuhkan dari sakit. Fungsi keluarga harus didomestifikasi untuk mengetahui kebutuhan yang spesifik pada usia dan memfokuskan pada 1. Memperhatikan kebutuhan fisik secara umum. 2. Memberikan kenyamanan dan support emosional. 3. Mempertahankan hubungan dengan keluarga dan masyarakat. 4. Menanamkan perasaan pengertian hidup. 5. Manajemen krisis. Tingkatan pencegahan dalam keluarga. Peningkatan kesehatan dan tindakan preventif khusus yang dirancang untuk menjaga orang bebas dari penyakit dan cedera. Pencegahan sekunder yang terdiri atas deteksi dini, diagnosa, dan pengobatan. Pencegahan tertier mencangkum terhadap penyembuhan dan rehabilitasi, dirancang menimbulkan ketidakmampuan klien dan memaksimalkan tingkatan fungsinya. Adapun pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan 3DS. Pencegahan primer meningkatkan dan mempertahankan kesehatan keluarga. Faktor utama yang mempengaruhi interaksi pencegahan primer. 1. Kebutuhan untuk berubah yang berfokus pada sumber daya kesehatan yang banyak menghabiskan dana saat perawatan akut. Bertambah besarnya biaya tapi perbaikan hasil minimal. C. Meningkatnya program nasional yang mendorong promosi kesehatan dan mencegah penyakit. D. Bertambah besarnya pengenalan bahwa tidak dapat dipisahkan antara pikiran dan fisik terhadap stres, penyakit, dan perbaikannya. Hambatan pencegahan primer. Yang pertama itu ada uang, kedua itu rendahnya sikap dan sosialisasi dari dokter maupun perawat.
Yang ketiga, banyaknya profesional pemberi perawat yang tidak dapat menjadi role model bagi kliennya. Pencegahan sekunder. Perawat diagnosa secara dini dan segera memberi penanganan atau tindakan bila penyakit menghambat penyembuhan. Maka tujuan mengontrol perkembangan penyakit dan mencegah terjadinya kecacatan. Perawat berperan merujuk semua anggota keluarga untuk screening, mengali riwayat kesehatan, dan melakukan pemeriksaan fisik. Bila diperlukan, lakukan rujukan, beri penyuluhan kesehatan, dan melakukan tindakan lanjut. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier fokus pada rehabilitasi. Rehabilitasi meliputi pemulihan terhadap individu yang cacat karena penyakit atau injuri untuk sampai pada tingkat fungsi yang optimal secara fisik, sosial, emosional, dan vokasional. Peran perawat keluarga. Perawat kesehatan keluarga adalah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan pada keluarga sebagai unit pelayanan untuk mewujudkan keluarga yang sehat. Fungsi perawat membantu keluarga untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan cara meningkatkan kesanggupan keluarga melakukan fungsi dan tugas perawat sebagai keluarga. Peran perawat dalam melakukan perawatan kesehatan keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendidikan. Kedua, koordinator. Yang ketiga, pelaksanaan. Yang keempat itu pengawasan kesehatan. Yang kelima itu konsultan. Yang keenam itu kolaborasi. Yang ketujuh fasilitator. Yang kedelapan penemuan kasus. Yang ke-9 itu modifikasi lingkungan. Terima kasih.